007. Di sini saya akan membahas topik yang sangat dekat kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal. Bahasa adalah alat utama dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan ide, pendapat, dan perasaan kepada orang lain. Namun, cara kita menggunakan bahasa bisa mempengaruhi bagaimana orang lain menilai diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bentuk bahasa yang tidak baku, seperti penggunaan kata enggak dan aja, yang sering dipakai dalam percakapan santai. Hal itu sah-sah saja dalam konteks informal, misalnya berbicara dengan teman. Tetapi, kalau kita menggunakan gaya bicara seperti itu di tempat formal, misalnya saat wawancara kerja, presentasi akademik, atau menulis surat resmi, maka hal itu bisa menimbulkan kesan yang kurang sopan dan tidak profesional. Apa sih pengertian bahasa baku? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah yang telah dibakukan, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun kosakata. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak mengikuti kaidah atau aturan resmi dan biasanya digunakan dalam situasi santai. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI menjelaskan tentang aturan penggunaan huruf, tanda baca, dan penulisan kata yang benar. Jadi, ketika kita menggunakan bahasa baku, artinya kita juga sedang mengikuti pedoman ejaan yang baik dan benar. Contoh sederhananya, contoh dari bahasa baku yaitu saya tidak mengerti maksud Anda. Bahasa tidak bakunya, aku nggak paham maksud kamu. Keduanya punya makna sama, tapi nuansa dan kesan yang ditimbulkan berbeda. Kalimat pertama terdengar sopan dan formal, sedangkan kalimat kedua terdengar santai dan akrab. Nah, di sini juga ada situasi formal yang memerlukan bahasa baku. Situasi formal adalah keadaan yang bersifat resmi dan membutuhkan kesopanan dalam berkomunikasi. Contohnya, lingkungan pendidikan seperti presentasi di kampus, kegiatan organisasi, surat resmi, rapat kerja, atau wawancara kerja. Bayangkan saja jika saat wawancara kerja seseorang berkata, gue pengen kerja di sini soalnya kayaknya seru. Nah, kalimat seperti itu terdengar tidak sopan dan terlalu santai. Namun, jika diganti menjadi saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya melihat peluang yang sesuai dengan kemampuan saya. Kalimat tersebut langsung terdengar sopan, profesional, dan menunjukkan kepribadian yang baik. Dengan menggunakan bahasa baku, kita bisa memberikan kesan positif kepada orang lain, terutama kepada dosen, atasan, atau rekan kerja. Nah, penggunaan bahasa tidak baku di situasi formal dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Antara lain, 1. Menurunkan kesan profesional. Orang yang mendengarkan bisa menganggap kita kurang sopan atau tidak serius dalam berkomunikasi. Kedua, menimbulkan kesalahpahaman. Kata tidak baku kadang punya arti yang berbeda di setiap daerah. Misalnya kata ente di satu daerah bisa dianggap biasa, tapi di daerah lain bisa terdengar kasar. Yang ketiga, menurunkan kredibilitas. Dalam presentasi akademik, surat lamaran kerja, atau kegiatan organisasi, penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bisa membuat kita terlihat kurang berpendidikan atau tidak menguasai materi. Selain itu, ketika kita terbiasa menggunakan bahasa tidak baku di situasi formal, hal ini bisa membentuk kebiasaan yang sulit diubah. Akhirnya, saat dihadapkan pada situasi resmi, kita bisa grogi atau bingung memilih kata yang tepat. Pentingnya menggunakan bahasa baku. Bahasa baku memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks profesional dan akademik. Dengan menggunakan bahasa baku, kita menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara, menghormati situasi, dan memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Beberapa manfaat lain dari bahasa baku antara lain, yang pertama, meningkatkan kejelasan komunikasi. Pesan menjadi lebih mudah dipahami tanpa menimbulkan makna ganda. Yang kedua, membangun citra profesional.
Orang yang berbahasa baku sering dianggap lebih percaya diri dan kompeten. Yang ketiga, menunjukkan rasa hormat. Bahasa yang sopan menandakan kita menghargai audiens. Yang keempat, menjaga martabat bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa baku, kita turut melestarikan bahasa nasional kita. Bahasa baku mencerminkan kepribadian yang baik. Kalimat ini menggambarkan bahwa cara kita berbicara adalah cerminan dari siapa kita. Jadi, kesimpulannya, bahasa tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga gambaran dari sikap dan kepribadian seseorang. Penggunaan bahasa baku dalam situasi formal menunjukkan bahwa kita sopan, berpendidikan, dan menghargai lawan bicara. Mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan KBBI dan PUEBI, agar komunikasi kita lebih efektif, sopan, dan profesional. Dengan begitu, kita turut menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna bahasa Indonesia yang baik, benar, dan bangga terhadap bahasa kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.